Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut fikih Asmaul Husna. Kemarin sampai Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Maha Hidup, yang punya sifat haya. Al-Qayyum, berdiri sendiri dan terus menerus mengurus makhluknya. Ada dua kandungan dari Al-Qayyum, yaitu kesempurnaan dalam kecukupan atau kekayaan. Allah Maha Cukup. Yang kedua, kesempurnaan dalam mengatur atau mengurus makhluk. Sekarang bisa dibaca di halaman 139. Bisa dibaca. Dialah yang mengurusi semua makhluk dan mengatur semua yang hidup. Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa kedua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah intinya kembali kepada dua nama ini. Nah, semua sifat Allah kembali pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Terus Al-Hayyu mencakup semua sifat zat. Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu, dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Jadi sifat pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu, dan lain kembali kepada nama Al-Hayyu. Terus sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Dikarenakan makna Al-Qayyum adalah mendirikan bagi makhluk dalam penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, dan pengaturan. Baik, lihat, sifat ada dua berarti. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah berarti terkait zat. Sifat fi'liyah berarti terkait perbuatan. Kalau sifat zatiyah ini, contoh, Allah memiliki pendengaran, penglihatan, ilmu, dan seterusnya. Ya, ini kembali pada nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu. Sedangkan sifat fi'liyah ini Allah berbuat. Berarti terkait perbuatan, ya. Allah mencipta, memberi rizki, mengatur, kait perbuatan-perbuatan nih, mengatur jagat raya. Nah, sifat fi'liyah ini kembali pada nama Allah Al-Qayyum.
Kalau sifat zatiyah tidak terkait masyiah atau kehendak. Kalau sifat fi'liyah terkait masyiah atau kehendak. Saya mau berbuat, ada keinginan saya dulu. Kalau cuma mata, telinga, nah itu namanya zat. Waalaikumsalam. Ya, jadi sifat ada dua sekali lagi ya. Ada sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau nama Allah Al-Hayyu terkait sifat zatiyah. Kalau nama Allah Al-Qayyum terkait sifat fi'liyah. Nah, terus baca lagi. Semua nama-nama Allah yang baik kembali kepada dua nama ini. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa kedua nama tersebut adalah nama Allah yang paling agung, yang jika diminta dia memberi, dan jika dia dimohon dia mengabulkan. Nah, kemarin ada istilah Ismullahi Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Apa saja nama Allah yang paling agung? Nama Allah sendiri, terus Ar-Rabb, terus Al-Hayyu Al-Qayyum, atau semua yang punya sifat keagungan. Itu kita bahas di halaman berapa itu? Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Bismillahil A'zam, tingkatan-tingkatan nama Allah itu. Nah ya, Al-Hayyu Al-Qayyum masuk. Nama Allah itu sendiri Bismillahil A'zam ya. Terus Ar-Rabb masuk. Masuk. Ar-Rabb, Ar-Rahman, Al-Hayyu Al-Qayyum, sama semua nama Allah yang agung. Baik, terus paragraf berikutnya. Kedua nama ini juga disebutkan dalam kebanyakan hadis yang mengisyaratkan kepada nama Allah yang paling agung. Ibnu Al-Qayyim berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Nah, sifat kehidupan itu Al-Hayyu tadi ya. Sifat kemandirian yaitu Al-Qayyum. Terus oleh karena itu nama Allah yang paling agung, yang jika dia diminta dia akan memberi, dan jika dia dimohon dia akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, itu masuk Ismullahi Al-A'zam. Keutamanya apa? Jika diminta diberi, jika dimohon dikabulkan. Terus dia mengatakan nama Allah yang paling agung ada pada dua ayat ini, ayat kursi dan pembukaan surat Al-Imran, karena kedua nama ini mencakup sifat kehidupan yang mencakup semua sifat, dan sifat kemandirian yang mencakup semua sifat perbuatan. Nah, berada pada dua ayat ini, yaitu ayat kursi dan pembukaan surat Ali Imran. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awal Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sama.
Ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Terus telah disebutkan. Telah disebutkan sebelumnya nas-nas yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung dan ucapan para ulama tentang makna-maknanya. Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan tentang pengaruh berdoa dengan kedua nama ini, terlebih lagi dalam mengentaskan kesusahan, kesulitan, dan musibah. Nah, garis bawah itu nama agung ini untuk mengentaskan kesusahan, kesulitan, musibah. Sebut-sebut nama ini. Terus beliau berkata di dalam ucapan Nabi, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mengharap pertolonganmu. Terdapat pencegahan dari penyakit karena sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya, dan sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Nah, maka para ulama menyebut berdasarkan hadis, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits wasli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Itu doa ketika mengalami musibah berat, kegalauan berat. Terus oleh karena itu nama Allah yang paling agung, yang jika dia dimohon dia akan mengabulkan, dan jika dia diminta dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Kehidupan yang sempurna menafikan semua penyakit. Oleh sebab itu, ketika kehidupan penghuni surga adalah kehidupan yang sempurna, maka mereka tidak ditimpa oleh kesedihan, kesusahan, gundah gulana, dan semua bentuk penyakit. Berarti di surga tidak ada sedih lagi, tidak ada susah lagi, tidak ada gundah gulana, nggak ada berbagai penyakit. Kalau di dunia masih ada sedih, masih ada susah, masih ada gundah gulana, dan masih banyak penyakit. Terus hidup yang tidak sempurna bertentangan dengan perbuatan dan menafikan kemandirian. Kesempurnaan dalam kemandirian merupakan kesempurnaan hidup. Kehidupan yang sempurna dan mutlak adalah kehidupan yang tidak mungkin terlepas dari sifat kesempurnaan sama sekali. Al-Qayyum tidak terhalang dari perbuatan yang mungkin terjadi. Bertawasul dengan sifat kehidupan dan kemandirian memiliki pengaruh dalam menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan dan yang dapat memudaratkan perbuatan. Maksudnya bahwa nama Al-Hayyu Al-Qayyum memiliki pengaruh istimewa dalam pengabulan doa dan menghilangkan kesusahan. Terus dalam kitab As-Sunnah dan Sahih Abu Hatim disebutkan sabda Nabi SAW, nama Allah yang paling agung ada pada dua ayat. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu wal rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Dan ilah kamu adalah ilah yang maha esa, tidak ada ilah melainkan Dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Terus di dalam kitab As-Sunnah, di dalam kitab As-Sunan di dalam kitab As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban juga dari hadis Anas disebutkan bahwa ada seseorang berdoa dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, sesungguhnya segala pujian itu bagimu, tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu, Zat yang maha memberi, pencipta langit dan bumi, wahai Zat yang maha mulia dan maha besar. Nabi pun bersabda, laqad da Allah bismil a'zam alladzi idza du'iya bi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika dia diminta dia memberi, dan jika dia dimohon dia akan mengabulkan. Nah, itu tentang Ismullahil Azam, ada penyebutannya dengan nama Allah dan seterusnya. Terus selain itu dalil yang juga menguatkan apa yang telah dijelaskan oleh beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami' beliau dari hadis Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa dahulu Nabi apabila tertimpa musibah, beliau berkata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, dan seterusnya. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Terus semua ini menunjukkan akan keagungan dua nama ini serta kemuliaannya dan apa yang terkandung di dalamnya dari ketundukan dan merendahkan diri. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang telah melakukan kezaliman. Quran surat Toha ayat 111. Baik, cukup.